Halo semuanya, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas tentang politik Insinyur Soekarno Part 2. Kemarin kita sudah membahas tentang bentuk-bentuk nasionalisme. Ada nasionalisme kewarganegaraan yang seperti ciri-cirinya meliputi partisipasi politik, agresivitas politik, nasionalisme kewarganegaraan, kesetiaan terhadap negara, penghargaan terhadap diversitas atau dengan kata lain petunjuk tentang keberagaman, dan beberapa contohnya ada yaitu gerakan hak sipil Amerika yang terjadi pada sepanjang tahun 1950 sampai tahun 1960, gerakan reformasi Indonesia yang terjadi sepanjang tahun 1990, dan yang kedua ada nasionalisme etnis yang lebih dikenal juga dengan etnonasionalisme. Adalah sebuah bentuk nasionalisme yang dimana bangsa dan kebangsaannya mengacu kepada etnisitas dengan penekanan dalam pendekatan kepada etnosentris terhadap berbagai isu politik yang bersangkutan ke dalam penegasan nasional suatu etnis tertentu. Prinsip utama nasionalis etnis adalah bahwa bangsa didefinisikan atau diartikan oleh warisan bersama yang biasanya berhubungan dengan bahasa yang sama, kepercayaan yang sama, dan asal-usul nenek moyang etnis yang sama. Pada sejarahnya, nasionalisme etnis ini muncul pada awal abad ke-20 pada masa Perang Dunia I sampai ke Perang Dunia II. Selama Perang Dingin, gerakan kemerdekaan yang ditandai dengan bekas koloni perang Eropa di Asia Afrika mengkaji kembali penelitian tentang identitas etnis, suku, dan nasional serta kesulitan politik yang berasal dari interaksi mereka dengan negara teritorial. Sementara runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1980 dan 1990 dan bangkitnya kembali klaim dan konflik etnis dan nasional setelahnya hanya semakin memacu studi etnonasionalisme di akhir abad ke-20. Beberapa bentuk nasionalisme etnis berakar kuat ke dalam gagasan etnisitas sebagai karakteristik yang diwariskan oleh para pendahulu. Dalam pengaplikasiannya juga sering sekali terjadi diskriminasi antar etnis. Beberapa contoh diskriminasi yang terjadi yaitu terjadinya aksi pembantaian yang terjadi di Palestina oleh Israel karena Israel menganggap bahwasanya tanah Palestina adalah tanah suci yang diberi Tuhan untuk mereka. Perbedaan keyakinan ini juga membuat bangsa Israel ingin menguasai tanah Palestina dan mengusir bangsa Israel dari tanah yang diklaim miliknya. Padahal bangsa Israel dulunya adalah bangsa yang diberi tempat berlindung oleh Palestina yang saat itu terjadinya genosida terhadap kaum Yahudi. Dan contoh lainnya adalah kaum Rohingya yang diusir dari negaranya karena berbeda keyakinan. Yang ketiga, nasionalisme romantik. Nasionalisme romantik juga akrab disebut sebagai nasionalisme organik atau nasionalisme identitas, adalah cabang lanjutan dari etnonasionalisme, di mana suatu bangsa mengadopsi sistem politik berdasarkan hasil perang atau hasil dari invasinya. Nasionalisme romantik berasal dari nasionalisme etnis. Nasionalisme romantik menyatakan bahwa politik harus dilakukan dengan cara meniru atau mengatur hasil-hasil dari bangsa ras lain. Romantisme masa lalu merupakan reaksi menentang terhadap gaya hidup romantisme masa kini. Ia merupakan pengetahuan tradisional yang telah disesuaikan dengan konsep pada masa lalu. Nasionalisme romantik bergantung kepada perubahan budaya etnis yang menepati idealisme romantik, kisah tradisi yang telah direka dalam konsep nasionalisme romantik ini. Cita romantis kepercayaan tradisional lah yang telah disesuaikan dengan konsep romantik. Misalnya, koleksi Grimm bersaudara yang dibuat oleh Harder merupakan koleksi lelucon yang terkait dengan etnis Jerman. Berikut adalah beberapa contoh dari nasionalisme romantik. 1. Sejarah kemerdekaan Indonesia sejak tahun 1940-an merupakan produk nasionalisme romantik.
Sejarah ini berfokus kepada identitas nasional Indonesia dan harapan untuk kemerdekaan dari penjajah Belanda yang merupakan bangsa terlama yang menjajah negara Indonesia. Maka dari itu, harapan bangsa Indonesia untuk merdeka sangat besar sampai akhirnya tercapailah kemerdekaan yang berdaulat tersebut pada tahun 1945 hingga saat ini. Nasionalisme romantik ini juga memiliki beberapa ciri-ciri yang meliputi kesadaran identitas nasional, perjuangan kemerdekaan, emosi, dan sentimental. Beberapa contoh dari emosi dan sentimental yaitu memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi, kesetiaan terhadap negara, dan juga rasa peduli yang tinggi terhadap budaya nasional yang ada di Indonesia. Dampak positif dari emosi sentimental yaitu meningkatkan kesadaran nasional, meningkatkan kesetiaan. Oke, cukup sekian dari saya. Nantikan pembahasan menarik-menarik lainnya oleh saya. See you.